Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, mau tahu jawabannya sekarang apa besok? Gak sabar banget. Aida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah tadi Aida nanya nih sama Ustazah nih Habib. Tadi nanyanya kalau ada seorang suami itu ngaku mengaku bujangan kepada ternyata Mama mah nggak bisa dipancing, nyamber aja. Ternyata dia sudah masih punya istri, ngakunya bujangan, itu udah termasuk talak nggak? Kalau saya mungkin mau nanya sama Habib, sama Ustaz juga sebelum masuk ke talak, itu masuk zina nggak sih kayak gitu? Nah, kira-kira iya nggak sih, Bib? Masuk zina nggak, Bib? Mendekati zina. Wah, mendekati. Kalau misalnya saya ngechat doang gitu, Bib, ngechat misalnya, apa kabar? Kamu lagi ngapain? Fahish atau Allahu Akbar. Bu. Deep call. Mendekati. Kan belum. Enak aja belum. Mendekati gak boleh. Ya, masih belum. Aida. Yeah. Saya mau nanya sama Aida. Aida kan tadi bertanya seorang suami chat seperti itu. Ya kan gitu. Emang nih kenapa? Ada pengalaman apa gimana? Iya, ada pengalaman ngalamin kayak gitu. Marah nggak tuh kalau sampai kejadian gitu sama suaminya? Lagi proses cerai sih. Oh, lagi proses cerai sekarang. Oh, jadi curhat ini. Ya Allah, lagi curhat, Beb. Ini curhat proses cerai. Artinya begini, seandainya ada sebuah peristiwa seorang laki-laki chat doang ya. Saya nggak ngomong zina loh, ngechat ya. Kayak gitu, itu gimana gitu. Ya kan? Nah, kalau Aida sendiri ngalamin hal seperti ini sebagai seorang istri, ya, Bu, kayaknya ibu langsung begini semuanya nih. Jawabannya apa ini? Kalau ibu misalnya ketahuan suaminya chat sama perempuan lain, marah nggak, Bu? Belum sampai titik udah marah aja. Kalau suaminya ngechat sama perempuan lain, marah? Kan temennya, Bu. Marah, Bu? Orang nanyanya, dompet gue ketinggalan kagak gitu. Malah makin jadi ya, Bu ya. Kok bisa dompetnya ada di sono? Ya. Ibu-ibu lawan. Apa? Detektif. Ya, itu bisa tahu tanggal berapa, jam berapa. Betul gak, Bu? 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 Kalau suami ibu ngechat sama perempuan lain, itu zina gak, Bu? Mendekati langsung. Dalilnya langsung keluar, mendekati. Allah. Ibu marah, mendekati. Ibu ngapain sama suaminya? Ibu apain suaminya? Apa? Ibu tegur suaminya. Iya, kalau suaminya marah balik gimana? Oh, malahan bininya kan. Bininya lebih galak gitu, Bu? Oh gitu. Nah, kalau Aida sendiri nih, Aida seandainya ya maaf gini. Kita mau ngomong sebagai seorang perempuan. Rasanya tuh di dalam hati apa yang dirasain sama Aida? Sakit sih. Sakit ya? Sakitnya tuh di mana? Di sini. Mama nggak bisa dipancing. Sakit, kecewa, marah juga. Aida udah berkeluarga? Maksudnya ya kemarin tuh berkeluarga berapa lama? Kurang lebih setahun. Setahun? Udah punya anak? Sudah satu. Sudah punya anak. Waktu misalnya misalnya ketahuan ngechat gitu ya. Reaksinya Aida ke suami seperti apa? Sebenarnya saya nemunya ini sih nemu HP kedua. Nah, HP keduanya itu bukan chat aja isinya, ada foto video juga. Oke. Foto video mantan suami sama wanita lain di hotel, terus di hiburan malam, banyak sih. Oke. Saya nggak mau masuk ke dalam situ, nanti jadi acara gosip ya, Bu ya. Ya. Jadi kita cuma mau ngambil contoh bahwa ada seorang perempuan yang mengalami hal seperti ini dan saya yakin mungkin nggak cuma sendiri Aida seperti itu. Ya, nah reaksinya suami waktu reaksinya Aida dulu ke suami gimana begitu tahu ngelihat ada handphone kedua aja marah nggak, Bu? Marah. Kok bisa ada handphone kedua? Nomor berapa nih? Kok gue nggak tahu? Betul ya, Bu ya? Ya. Terus lihat ada seperti kayak gitu. Reaksinya Aida gimana sama suami?
Kecewa banget, cuma di situ aku masih 12 hari setelah lahiran. Jadi selingkuhnya itu pas hamil. Dan belum bisa marah gimana-gimana karena jahitan masih sakit. Allah. Ya begitu udah jahitan gak sakit marah-marah? Ya kan nanya kan sebelum jahitan masih Puncak sakit. rasa sakit itu diam. Oh iya. Jadi diam aja gitu ya? Diam tapi maksudnya aku jadi, saya jadi ngerasa kayak apa ini salah saya ya gitu loh. Jadi ngerasa nyalain diri sendiri tapi mikir dulu nih kepanjang ke depannya tapi setelah mulai udah agak pulih baru saya gugat cerai. Gitu sih. Oke, jadi apa yang dirasakan tadi sebagai seorang perempuan begitu tahu kebenaran, ada yang reaksinya marah tapi langsung ngomong sama suaminya, ada yang diam. Katanya bener nggak sih, Bu? Ya. Bu, fase tertinggi marahnya perempuan itu diam, bener gak Bu? Iya. Kalau suaminya nanya, kamu ngapain sih? Ibu ngapain? Diam. Terus dicolek-colek ibu ngapain? Udah diam, apaan sih? Gitu ya Bu ya? Iya. Mau makan nggak? Nggak mau gitu ya Bu ya? Itu marahnya perempuan. Nah sekarang balik ke Ustadz dulu deh atau ke Ustazah. Apa yang dialami sama Aida ini dirasakan oleh banyak perempuan. Ada juga yang mengalami seperti itu. Kira-kira dari sudut pandang Islam gimana sih? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri jika dia menemukan suaminya melakukan hal demikian? Silahkan. Baik. Terima kasih Mbak Aida yang cantik. Insya Allah Allah menyayangi wanita-wanita yang sabar dan kuat. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Maka sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ketika kita mendapatkan problematika tersebut, wasta'inu bis sabri was salah. Allah. Masya Allah. Jadi mari kita meminta pertolongan kepada Allah dengan apa Bu? As-sabr. Dan salat. Apa itu sabar yang pertama? Menahan. Termasuk menahan sakit, menahan apa tadi? Menahan sakit jahitan ya. Sudah 12 hari itu sabar itu. Iya. Dengan diam. Dan sebenarnya diam itu adalah emas. Daripada kita berkata-kata kotor, daripada kita mencaci maki, daripada kita mengungkapkan emosi dengan bahasa yang tidak baik, lebih baik diam. Dan ini saya acungi jempol, diamnya ini bukan karena rasa sakit yang sedang menimpa, tetapi diamnya ini adalah untuk menahan kekejian yang lebih besar. Maka rasa sakit ini insya Allah akan terbalaskan dengan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bilang bagaimana sih rasanya sebagai seorang wanita ketika seperti itu. Sakit memang sakit Ustadz. Tetapi tingkatan rasa sakit itu juga berbeda-beda dan cara orang menghadapi rasa sakit itu juga berbeda-beda. Maka ketika kita bisa mengukur kemampuan kita sebatas mana, Allah selalu memberikan jalan keluar atas problematika kehidupan. Maka di dalam rumah tangga Allah memberikan sebuah solusi, yaitu solusi untuk bercerai jika memang tidak memungkinkan lagi untuk bersatu. Bersatu apa bersama, kok nggak kompak sih? Ya, ini aja udah beda ya Bu ya. Jadi yang pertama itu sabar. Kalau memang kita sabar juga memiliki tingkatannya masing-masing Ustaz. Yeah. Jadi ketika memang sudah di batas sabar memang tidak ada batasnya. Bohong kalau bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu tingkatannya berbeda-beda. Pada seseorang itu memiliki kekuatannya masing-masing yang tidak bisa kita samakan secara merata. Nah, pada batas tingkatan kesabaran mereka bisa mengukur, oh saya sudah nggak bisa ini. Daripada ketika kita melanjutkannya dengan ketidaksabaran yang justru mengakibatkan maksiat yang lebih banyak. Jalannya adalah Allah berikan tadi solusinya. Sabar. Kalau bukan berarti nggak sabar, orang cerai bukan berarti nggak sabar. Tetapi orang bercerai ini sudah melewati tingkat kesabaran pada dirinya. Seperti itu. Yang kemungkinan sudah tidak bisa lagi diperbaiki dengan tingkatannya. Karena setiap masing-masing memiliki tingkatannya.
Kemudian setelah tadi sabar, maka sholat. Sholat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholat yang bisa kita lakukan. Ada sholat hajat, sholat tahajud, itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib, wajib ya dilaksanakan 5 waktu. Tetapi banyak sholat-sholat sebagai tambahannya, sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ada sholat tertentu yang kita benar-benar bermohon kepada Allah atas problematika yang sedang kita hadapi. Maka ketika kita dalam sholat tersebut meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Jangankan problematika sakit hati karena manusia, karena iblis pun bisa Allah sembuhkan. Manusia itu iblis apa bukan? Tapi banyak manusia yang berhati iblis, yang menyakiti sesama manusia. Mereka tidak memiliki kasih sayang. Padahal Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah ini diutus itu untuk memberikan kasih sayang. Tapi ternyata dimaknai oleh para laki-laki ataupun perempuan yang suka selingkuh dengan memberikan kasih sayang kepada semua orang syahwatiyah. Padahal seharusnya kasih sayangnya itu bukan kasih sayang syahwat. Tetapi kasih sayang melindungi, kasih sayang mengayomi, kasih sayang menjaga, kasih sayang bersama-sama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rasa sakitnya Mbak Aida bisa terbalaskan dengan kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Habib, untuk Habib pertanyaannya lain, Bib. Ya. Pertanyaan. Kita udah siapin. Nanti Habib boleh masukin juga. Boleh. Cuma mau nanya Bib, yang tadi pertanyaan yang awal banget. Beliau mengatakan tadi adalah kalau ada seorang laki-laki mengaku kepada itu termasuk jatuh talak gak tuh? Sedangkan dia masih punya istri gitu. Silakan. Untuk membahas talak ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Dan itu ada syarat-syarat yang ditetapkan. Kalau masih mengaku kepada orang lain itu jatuhnya bohong. Nah, dan itu beresiko mendekati zina. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ketika saya mengucapkan mendekati zina, ini bukan hal yang sepele. Karena perilaku mendekati zina adalah perilaku yang keji dan ini akan berdampak buruk kepada banyak hal. Orang yang melakukan perbuatan keji yakni mendekati zina dengan menggoda wanita, dengan menonton hal yang tidak pantas, dengan melihat orang-orang yang mendatangkan syahwat dan hawa nafsu, itu akan menimbulkan penyakit-penyakit psikologi berikutnya. Kita lihat ada kasus-kasus baru-baru ini. Kasus orang pelecehan terhadap anak yatim. Na'udzubillahimin. Pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi sebab itu? Adalah sebab kita melakukan na'udzubillahimin zalik, perilaku yang menyebabkan mendekati zina. Itulah kenapa Allah ngelarang wala taqrabuz zina. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan pendekatan terhadap zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan akan memperburuk dirimu, bahkan tadi kata Ustazah akan menghilangkan cahaya pada wajahmu. Allah. Makanya kita sumpek aja kalau ngelihat orang yang suka jelalatan tuh sumpek, kita ngelihat dia nggak seneng. Karena nggak ada cahaya nur di wajahnya. Beda orang yang menjaga matanya, orang yang berdekatan dengan Al-Quranul Karim, orang yang menjaga hatinya, kita ngelihat dia aja udah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul sama dia, penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan olehnya adalah nasihat buat kita. Pandangan dia kepada kita adalah doa yang disampaikan kepada Allah dan akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu poinnya di sini, perilaku mendekati zina bukan hal yang sepele. Ini hal yang berdampak buruk kepada banyak hal, termasuk psikologi kita, termasuk mentalitas kita, termasuk kemampuan kita mengontrol syahwat dan hawa nafsu. Baik. Ini saya mau nanya ya, kalau tadi sempat disinggungkan ada laki-laki juga yang punya kebiasaan itu koleksi
di handphonenya nih. Hmm. Koleksi di handphonenya itu gambar-gambar pornografi, video dan lain sebagainya. Gitu. Itu kira-kira dengan ada barang-barang itu di handphone gitu. Itu termasuk zina juga nggak? Iya, perilaku tadi fahisyah, perilaku keji. Perilaku yang mendekati zina yang membuat kita terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu-ibu kenikmatan kita menikmati sesuatu yang haram, ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Kenikmatan kita menikmati sesuatu yang haram akan menghilangkan kenikmatan kita menghamba taat sama Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mampu menikmati yang haram, kehilangan kita kesempatan menikmati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan beribadah menghamba sama Allah Subhanahu wa taala sehingga sholat jadi malas. Kajian mager. Ya, bangun tahajud nanti dulu, nunggu agak siang, nunggu puas tidurnya dan lain sebagainya, puasa berat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita malas beribadah, kita nggak bisa menikmati ibadah karena kita terbiasa menikmati kemaksiatan, menikmati pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kata guru saya, barang siapa yang menghindari dari melihat hal yang haram, Allah akan gantikan dengan kelezatan iman di dalam hatinya. Masya Allah, amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Jadi kuncinya itu adalah sebenarnya kunci dari awal adalah ketakwaan kepada Allah. Kalau kita takwa sama Allah, karena takwa itu kuncinya adalah hati-hati dalam berjalan. Ya, termasuk juga itu tadi, saking hati-hatinya deketin aja nggak boleh. Betul ya Bu ya? Bu, ini ngangguk-ngangguk ngerti kagak ini? Pertanyaannya, saya mau tanya nih, Beb. Terakhir saya mau tanya, ini. Kalau misalnya, ya Ustazah boleh nanya juga. Kalau tadi kan zina ada objeknya, ada 2 orang. Nah sekarang kalau sendirian itu gimana? Termasuk zina nggak? Misalnya maaf, ngebayangin, ya Bu ya. Ngebayangin diam-diam kebayang gitu. Terus atau enggak diam-diam maaf sampai paling jauh itu melakukan masturbasi. Termasuk zina nggak? Tapi jangan dijawab dulu. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.